Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham turun ke harga terendah, valuasi tambah murah, kinerja terus naik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham blue chip yang dulunya mahal, kini mulai menarik. Kinerjanya terus tumbuh dari tahun ke tahun dengan dividen yang rutin dibagikan. Selain itu, manajemennya berkualitas, dengan brand produknya yang sudah sangat terkenal. Mimin pribadi cukup tertarik dengan saham ini, apalagi dengan valuasi yang semakin rendah. Sekarang kita mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbaru sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, Mimin akan beri kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, pembahasan hanya bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum beli saham dan disclaimer on. PT Indofood CBP Sukses Makmur berdiri tahun 2009. Artinya, saat video ini dibuat, ICBP berusia sekitar 12 tahun. Umur ICBP memang bisa dikatakan masih muda karena baru berdiri 12 tahun yang lalu. Namun, jika dilihat lagi, induk usaha perusahaan ini yaitu INDF sudah punya pengalaman yang sangat banyak. Selain itu, pemilik INDF yang adalah Antoni Salim juga memimpin ICBP. Artinya, dari segi pengalaman, sebenarnya ICBP bisa dikatakan cukup baik karena dipimpin oleh ownernya sendiri. Pertama, aset. ICBP punya aset 107,92 T di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 103,58 T. Artinya, aset perusahaan naik 4,34 T atau 4,19% dalam satu tahun. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 107,92 T, perusahaan punya goodwill 54 T. Artinya, 50,04% aset perusahaan berada dalam bentuk goodwill. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tidak mengalami perubahan. Selain goodwill, ada juga aset tetap. Dari total aset 107,92 T, perusahaan punya aset tetap 13,98 T. Artinya, 12,95% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,63 T atau 4,72%. Kedua, liabilitas. ICBP punya liabilitas 54,32 T sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 53,27 T. Artinya, hutang perusahaan naik 1,05 T atau 1,97% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 54,32 T, perusahaan punya hutang obligasi 25,15 T. Artinya, 46,30% hutang perusahaan berada dalam bentuk hutang obligasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 25,15 T. Selain hutang obligasi, ada juga liabilitas jangka pendek lainnya. Dari total liabilitas 54,32 T, perusahaan punya liabilitas jangka pendek 9,42 T. Artinya, 17,34% hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas jangka pendek lainnya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,42 T. Ketiga, ekuitas. ICBP punya ekuitas 32,82 T sampai triwulan 2 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 29,43 T, berarti ekuitas perusahaan naik 3,39 T atau 11,52%. Nah, dari total ekuitas 32,82 T, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan sebanyak 25,75 T. Artinya, 78,46% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,23 T atau 14,34%. Keempat, pendapatan. ICBP punya pendapatan 28,19 T sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 23,04 T. Artinya, pendapatan perusahaan naik 5,15 T atau 22,35% dalam satu tahun. Kelima, biaya pokok pendapatan. ICBP punya biaya pokok penjualan sebanyak 17,76 T. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 14,71 T. Artinya,
biaya pokok pendapatan naik 3,05T atau 20,73% dalam 1 tahun. Keenam, laba. ICBP mampu menghasilkan laba sebanyak 3,22T. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 3,37T, artinya laba perusahaan turun 0,15T atau 190,20%. Ketujuh, rasio keuangan. ICBP punya ROE 19,62% dengan NPM 11,42%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 165,47%. ICBP merupakan perusahaan consumer goods yang punya rasio profitabilitas menarik. ROE-nya hampir 20% dan NPM masih berada di atas 10%. Artinya perusahaan masih mampu menghasilkan laba yang cukup baik dengan mempertimbangkan ekuitas dan penjualannya. Namun, meski begitu perusahaan punya DER yang besar. Hal ini karena dalam beberapa tahun yang lalu, ICBP melakukan akuisisi Pine Hill dengan jumlah yang fantastis. 8. Valuasi. Saham ini punya PER 14,8 kali dan PBV 2,9 kali. Rasio keuangan ICBP bisa dikatakan sudah mulai menarik. Dulunya, PBV saham ini bisa di angka 4-5 kali, sedangkan PER-nya bisa di atas 20 kali. Penurunan harga saham membuat valuasi saham ini menjadi semakin rendah. Mimin pribadi mulai tertarik dengan saham ini, apalagi jika harganya turun lebih rendah lagi. Bagaimana dengan kamu? Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Perusahaan ini cukup unik, karena komponen aset terbesarnya adalah goodwill atau aset yang tidak berwujud. Namun, di periode ini asetnya naik karena piutang usaha yang bertambah. Kedua, komponen terbesar hutang perusahaan adalah obligasi, tapi kenaikan hutang di periode ini karena bertambahnya hutang usaha. Ketiga, ICBP punya saldo laba yang terus tumbuh sehingga membuat ekuitasnya naik. Keempat, meski pendapatannya naik, tapi laba ICBP masih lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Alasannya, karena beban keuangan yang sangat besar. Apakah kamu tahu kenapa beban keuangannya bertambah banyak? 5. Rasio profitabilitas ICBP menarik, tapi rasio likuiditasnya cukup mengkhawatirkan. Keenam, Mimin cukup tertarik dengan valuasi saham ini, apalagi jika harganya turun lebih rendah lagi. Cukup jarang kita akan menemukan valuasi serendah ini pada saham ICBP. Demikian analisa singkat saham ICBP berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang Mimin. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Thank you.